Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudara sekalian, kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Kawakib Al-Lamma'ah. Setelah sekian lama kita tidak bertemu dalam majelis ini, alhamdulillah kita sudah sampai hari ini di bab ke-21 tentang kewajiban zakat ya, dan macam-macamnya. Langsung saja untuk menyingkat waktu kita baca bab ke-21 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul hadi wa ishrun. Farradallahu 'alal muslimina az-zakata minha zakatul fitri wa zakatul masyiyati wa zakatul zuru'i wa thimar wa zakatul dhahabi wal fiddati wan nuqudil warqiyah wa zakatul urudit tijarah wa 'alal khalifati ay ya'khudhaha min amwalihim wa la yusarrifuha illa liwahidin aw aktsara min al-asnaf ats-tsamaniyati alladziina dzakarahum al-Qur'anul 'azim. Allah Subhanahu wa taala memfardukan kepada kaum muslimin zakat. Dan di antara zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada zakat fitrah, kemudian zakat hewan gembalaan, ada zakat biji dan tanaman-tanaman ya, buah-buahan. Kemudian zakat emas, perak serta uang. Kemudian zakat barang-barang dagangan. Dan menjadi kewajiban bagi seorang khalifah untuk mengambilnya dari harta kaum muslimin, dan tidak boleh seorang khalifah ini untuk mendistribusikan harta zakat tadi itu kecuali untuk salah satu atau lebih di antara 8 asnaf yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, sebelum kita membahas tentang ayat-ayat maupun hadis-hadis yang berkenaan dengan materi zakat ini, marilah kita telaah dulu pengertian masing-masing jenis zakat yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama adalah zakatul fitri. Nah, catatan kaki nomor 45, zakatul fitrati ibadatun maliyatun wajibatun ala kulli nafsin muslimah bisyartiha wa sababiha wa mahiyatiha. Yukhrijuha an nafsihi min man qadara 'alaiha au yukhrijuha anhu waliyuhu tuhratan lahu. Jadi zakat fitrah itu adalah zakat adalah ibadah yang sifatnya itu maliyah. Zakat hartawi, ya, zakat yang berkenaan dengan harta yang diwajibkan ya atas seluruh jiwa muslim. Ya, berarti termasuk anak kecil, orang gila, begitu. Bukan sekedar orang yang sudah balik. Bisyartiha wa sababiha wa mahiyatiha. Ya, dengan syarat-syaratnya, sababnya adalah datangnya bulan Ramadan, ya. Kemudian apa-apa yang terkait dengannya. Nah, itu yang dikeluarkan oleh orang tadi itu, ya, dikeluarkan yukhrijuha an nafsi, dikeluarkan untuk dirinya sendiri, ya. Siapa? Man qadara 'alaiha, itu orang-orang yang memang memiliki kemampuan atasnya. Au yukhrijuha anhu waliyuhu, atau dikeluarkan oleh walinya, ya. Karena dia tidak mampu, misalnya masih kecil, atau misalnya ya orang yang kehilangan akalnya, maka walinya lah yang mengeluarkan zakat tersebut. Tuhratan lahu, sebagai apa? Sebagai penyucian bagi dirinya, penyucian jiwanya. Wala yu'tabaru fi wujubiha nisabun kan nisabi mutlaqiz zakah. Nah, di dalam zakat fitrah ini tidak diperlukan adanya nisab sebagaimana zakat-zakat yang lain. Bal huwa al qadrul mujza'u al fadilu an kifayati. Tapi sekedar adanya kelebihan di antara
di harta yang mana sisanya itu cukup untuk memenuhi kebutuhan di hari itu. Wa qadruha sa'un min ta'ami nafsihi au mithlihi min sa'iri qutil baladi. Dan kadar atau banyaknya ya, makanan atau zakatnya ini yang dikeluarkan adalah satu so'. Ya, satu so' itu 4 mud. 4 mud, satu mud itu satu genggaman tangan ya laki-laki dewasa Arab. Min ta'ami nafsihi, dari makanan dia. Misalnya makanannya beras ya berarti beras, gandum ya gandum. Au mithlihi min sa'iri kutil balad, atau makanan-makanan pokok lainnya di negerinya, tempat tinggal ya. Negeri tempat dia tinggal. Awil a'la minhu walau min baladin mujawirin, atau yang lebih bagus daripada makanan pokoknya itu meskipun itu adalah makanan negeri sebelah. Qurbatan billahi ta'ala bi afdali ma yajibu ma yuhibbu. Itu sebagai bentuk pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang lebih utama, bi afdali ma yuhibbu, lebih utama dari apa yang dia lebih utama yang ia sukai. Ya, dari apa yang ia sukai. Nah, itu yang disebutkan di dalam kitab Khulasatul Fikrah fi Bayani Hukmi Zakatil Fitrah, karya Asy-Syaikh Hisham Al-Badrani rahimahullah taala. Nah, itu tentang zakat fitrah. Dikeluarkannya sebelum orang-orang sholat Idul Fitri. Kemudian yang kedua adalah zakatul masyiyah. Nah, zakatul masyiyah ini adalah zakat yang dikeluarkan atas hewan yang digembalakan. Jadi bukan hewan yang dikandangin, ya, tetapi yang digembalakan. Bagaimana jika dalam satu haul itu ada saatnya digembala, ada saatnya dikandangin? Maka jika yang lebih banyak adalah digembala, maka sudah masuk wajib zakat jika sudah mencapai nisab. Berbeda halnya jika yang lebih lama itu, yang lebih mendominasi adalah tidak digembalakan. Nah, berapa nisabnya? Kita sebutkan nisab awalnya saja ya. Nisab awal dari hewan-hewan yang wajib dizakati, hewan-hewan gembalaan. Dan itu hanya ada beberapa hewan saja, tidak semua hewan. Yaitu unta, kemudian sapi, termasuk di dalamnya kerbau, dan kambing. Nah, masing-masing ada nisabnya. Awwalu nisabil ibil khamsun. Untuk unta, nisab awalnya adalah 5 ekor. Kalau sudah punya 5 ekor unta dan mayoritasnya digembalakan, ya, maka dilihat apakah itu sudah berlalu satu haul, tahun Komariah. Misalnya mulai memiliki 5 ekor unta itu tanggal 1 Ramadan, ya. Nanti pada tanggal 1 Ramadan tahun berikutnya berarti sudah sampai satu haul, ya. Nisabnya nggak pernah berkurang, maka wajib dikeluarkan zakat. Berapa zakatnya? Wa yajibu zakatu fiha syatun. Ya, wajib dikeluarkan zakatnya berupa seekor kambing. Kemudian sapi, wa awwalu nisabin lil baqar. Ya. Untuk sapi awal nisabnya, ya, wal jamus hukmul baqar fi zakah, ya, termasuk di dalamnya adalah jamus atau kerbau. Nisabnya adalah thalathun, adalah 30 ekor. Jadi kalau sudah punya 30 ekor sapi atau 30 ekor kerbau, dan itu mayoritas waktu dalam satu haul itu digembalakan, nah, maka wajib dikeluarkan zakat.
Zakatnya berapa? Wa yajibu fiha tabi'un atau tabi'atun, ya. Wajib dikeluarkan darinya zakat berupa tabi, ya, atau tabi'ah, anak sapinya itu, anak atau anak kerbaunya itu, baik laki-laki baik jantan maupun betina. Wattabi'u ma lahu sanatun wa dakhala fi tsaniyah. Dan yang disebut dengan at-tabi adalah anak sapi atau anak kerbau yang usianya sudah genap 1 tahun dan masuk tahun kedua, gitu. Wa aqallu nisabil ghanam arba'una syatan. Arba'una syatan. Dan untuk kambing nisab awalnya adalah 40 ekor. Wa yajibu fiha syatun wahidah, dan wajib dikeluarkan atasnya 1 ekor kambing untuk zakat jika sudah berlalu 1 haul nisab tersebut. Nah, itu adalah nisab-nisab awal, dan nanti ada nisab-nisab tahap berikutnya. Nah, itu silakan dirujuk di kitab Al-Amwal fi Daulatil Khilafah yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Zallum rahimahullah ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah zakat az-zuru wa thimar, ya, zakat tanaman biji-bijian dan buah-buahan. Tajibu zakatu fil qamhi wasya'iri wat-tamri waz-zabib, ya, wajib dikeluarkan zakat jika yang ditanam itu adalah 4 jenis tanaman ini, ya, ini yang kami adopsi, yaitu al-qamhu wasya'ir wat-tamr waz-zabib, ya, gandum, jawawut, kurma, dan kismis. Wajib fihi al-usru in suqiya bi ghairi ma'unatin wa nisful usr fima suqiya bima'unatin. Wajib dikeluarkan 10%. Ya. 10% dari hasil tanaman tadi itu jika tanaman tadi diairi dengan tanda hujan, ya, tidak ada bantuan alat apapun, gitu. Tapi jika diairinya itu dengan menggunakan bantuan misalnya pompa air, maka itu nisful usr, ya, separuh dari 10%, berarti 5%. Gitu. Wala yustaratu fiha al-haul. Ya, ini tidak ada haul. Nah, kalau zakat fitrah tadi itu tidak ada nisab. Ya, kalau zakat zuru wa thimar tidak ada haul. Bal al-hasadu wa tasfiyatu wal jifafu. Ya, jifaf atau jafaf. Tetapi cukuplah, ya, untuk dikeluarkan zakatnya itu pada saat, ya, panen, ya, pada saat penyaringan, pada saat pengeringan, jika memang sudah sampai nisab, kayak gitu. Wa aqallu nisabuha wa aqallu nisabiha khamsatu awsaqin, ya, khamsatu awsaqin. Dan nisab terkecilnya itu adalah 5 wasak. Nah, 1 wasak itu berapa? Wal wasaku situ nasoan. Ya, jadi 1 wasak itu, 1 wasak itu adalah sama dengan 60 so. Ya. 1 so tadi berapa? Wasau arba'atu amdad. Ya. Sementara 1 so itu adalah 4 mud. Ya. 4 mud. Nah, maka begini, wasak itu kan ukuran takar, ya, karena wasak itu, ya, jadi 1 wasak itu sama dengan 60 so. 1 so sama dengan 4 mud. 6 mud itu kan takar. Jadi mud, so, wasak ini semua ukuran takar, bukan timbangan. Tapi kalau mau dikonversi misalnya untuk gandum misalnya, ya. Misalnya untuk gandum. Wal wasaku yusawi mi'ah wasalasun fasilah sita wa khamsin kilograman minal qamhi. Kalau ini gandum, ya, itu sudah dicoba, ya, sudah dicoba 5 wasaknya, 1 wasaknya, apa? 1 wasaknya gandum itu sama dengan 130,56 kilogram.
Wa ala dzalika yakunu waznu khamsatil awsaki minal qamhi situmi'ah wa isnan wa khamsun fasilah samaniyah kilograman. Nah, sehingga 5 wasaknya yang ini merupakan nisab awal ya, dari gandum itu sama dengan 652,8 kg. Jadi kalau kita menanam ya, menanam gandum misalnya, menanam gandum itu ketika bobot hasil panennya itu sudah 652,8 kg, ini berarti sudah mencapai nisab dan wajib dikeluarkan zakatnya. Itu dilihat nanti apakah itu diairi hanya dengan bantuan hujan saja atau tanpa bantuan atau dengan bantuan alat tertentu. Kalau hanya tak ada hujan itu dikeluarkan 10% dari total hasil panennya. Ya. Kalau dengan bantuan alat misalnya pompa air ya, maka setengah dari 10% itu yaitu 5%. Wa yakhtalifu hadzal waznu an wazni syair wa wazni tamar wa wazni zabib. Nah, tentu saja konversi ini tidak sama dengan berat dari jawawut, berat kurma, berat zabib, kismis, tentu berbeda. Jadi satu wasak gandum ya dengan satu wasak misalnya kurma itu kalau dikonversi ke kilogram bisa berbeda, bukan bisa, mesti berbeda gitu, mesti berbeda. Nah, jadi yang dicontohkan di sini yang sudah dikonversi ini hanya untuk kasus gandum saja. Kenapa kok bisa seperti itu? Li'anna hadhil anwa ghairu mutasawiyah ya, ghairu mutasawiyatil auzan lil kailil wahid. Karena memang ya, beratnya itu beda meskipun takarannya sama gitu. Meskipun meskipun takarannya sama tetapi beratnya tentu berbeda karena berat jenisnya masing-masing tadi kan tidak sama. Wan nisabu mu'tabarun bil kail la bil wazni. Nah, nisabnya ini diukurnya itu pakai kail, pakai takaran, bukan pakai timbangan. Mengapa seperti itu? Li ta'alluqi wujubi zakati bihi kama nasat al ahadisu ala dzalika. Ya, karena wajibnya zakat itu senantiasa dikaitkan dengan kail. Ya, dengan kail sebagaimana ditunjukkan oleh banyak hadis. Nah, begitu ya. Itu yang disebutkan dalam kitab Al-Amwal fi Daulatil Khilafah yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Zallum, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dunya. Kemudian yang berikutnya adalah zakat emas, perak dan mata uang. Berapa nisab perak? Ya. Nisabul fiddah khamsu awaq. Ya. Yang itu sama dengan mi'atai dirham. Yaitu sama dengan 5 uqiyah. Ya, 5 uqiyah itu sama dengan 200 dirham. Jadi kalau sudah punya 200 dirham dan ini berlalu selama 1 haul, tidak pernah kurang, maka wajib di situ dikeluarkan zakatnya. Jadi nisab perak segitu. Nisab emas berapa? 20 dinar ya. Isruna dinaran. Wa yajibu fihi ma rubu'ul usyar. Ya. Wajib dikeluarkan dari keduanya, dari fiddah maupun ad-dhahab ini rubu'ul usyar, seperempat dari usyar, seperempat dari 10%, yaitu berapa? 2,5%. Kapan? Idza hala alaihimal haulu, ketika sudah berlangsung 1 haul. Jadi ketercapaian nisab tadi itu tidak pernah berkurang selama 1 tahun. Nah, pertanyaan sekarang bagaimana dengan dengan uang yang bukan emas dan perak tetapi
fungsinya sama dengan emas dan perak di zaman ketika zakat diwajibkan ini, ya, di zaman turunnya kewajiban ini, yaitu sebagai mata uang. Emas dan perak kan dulu merupakan mata uang di zaman Rasulullah SAW dan dilanjutkan pada masa khilafah setelah beliau sampai akhirnya khilafah runtuh dan kaum muslimin sistem moneternya diganti dengan fiat money. Kembali ke sini. Wan nuqudul waraqiyah allati la tusrafu bidhahabin wala fiddatin wa laysat muqtatun bidhahabin wala fiddatin wala yatmanuha ikhtiyatiyin, ya, ikhtiyatiyun min dhahabin aw fiddatin fahiya tuqaddaru bidhahabi wal fiddati fi zakatiha. Adapun mata uang, ya, uang kita ini, uang kertas ini, ya, yang memang itu tidak tidak ditukar dengan emas dan perak, ya, tidak dilapisi emas dan perak, tidak dijamin oleh emas dan perak, pokoknya hanya benar-benar kertas gitu, maka ini ditakdirkan atau diperkirakan, diukur berdasarkan ad-dhahab wal fiddah di dalam zakatnya. Artinya apa? Jika uang yang kita miliki di rumah maupun di rekening itu sudah bisa dipakai untuk membeli 200 dirham atau bisa dipakai untuk membeli 20 dinar, dan uang itu tidak pernah berkurang, ya, selama 1 haul, maka wajib diambil zakatnya 2,5%, begitu. Itu untuk zakat emas, perak, dan mata uang. Kemudian berikutnya adalah zakat barang dagangan. Ya. Tajibuz zakatu fi urudi tijarah idza balagat qimatuha qimatan nisabid dhahab au nisabil fiddah wa hala 'alaihal khawlu, haulu, ya, bukan khawlu tapi haulu, wa ukhriju minha rubu'ul usyri. Dan zakat barang dagangan ini yang perlu dipahami dulu, zakat barang dagangan ini barang dagangannya loh, ya, yang dihitung, bukan keuntungannya, ya, bukan keuntungannya. Jadi baik untung ataupun tidak untung, kalau memang ada barang yang dibisniskan, ya, diperjualbelikan, maka itulah yang nanti dihitung. Itu nisabnya berapa, sama seperti nisabnya emas atau perak, ya, gitu. Jadi misalnya kita punya toko jualan buku misalnya, nah, nilai buku yang kita jual itu apakah sudah sampai 20 dinar atau sudah sampai 200 dirham, maka jika sudah sampai dan berlangsung 1 haul, 1 tahun komariah, maka wajib dizakati sebesar 2,5% dari total nilai barang yang diperdagangkan. Nah, cara ngitungnya adalah nilai stok yang masih ada di toko atau di gudang, ya, pokoknya yang sedang diperjualbelikan ini, yang sedang diperdagangkan, dan omset yang laku terjual. Nah, itu kalau dijumlahkan itu sudah sampai enggak nilainya terhadap nisab ini. Kalau sudah sampai, ya, dihitung 1 haul. Kalau tidak pernah berkurang, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Oke. 2,5% rubul usyar, gitu. Oke. Itu tentang jenis-jenis zakat, ya. Jadi ada zakat fitrah, zakat zuru wasimar, kemudian zakat al-masyah, ya, dan zakat al-dhahab wal-fiddah wan nuqud al-waraqiyah, serta zakat wurudut tijarah. Oke, baik. Sekarang kita bahas ayat-ayat dan hadis-hadis yang melandasi kewajiban zakat yang tadi disebutkan.
Qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Nah, digandengkannya zakat ini dengan salat menunjukkan zakat juga diwajibkan atas kaum muslimin. Kemudian maqala khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat turunnya ayat ini adalah kepala negara. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil min amwalihim, dari harta mereka yaitu kaum muslimin, shadaqatan, shadaqah yaitu shadaqah wajib, yaitu zakat. Nah gitu. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang akan mensucikan, akan membersihkan mereka, wa shalli alaihim, dan doakanlah mereka. Nah begitu ya, Masya Allah, hubungan antara penguasa dengan rakyat itu seperti ini ya. Jadi penguasa memastikan agar rakyatnya menunaikan kewajiban dan itu difasilitasi plus mendoakan. Masya Allah, sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dipertegas di sini, inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu atas mereka itu adalah membawakan ketenangan, sakanul lahum, membawa kedamaian bagi mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Para hadirin rahmatullahi alaikum. I'taqada ba'du mani zakati fi zaman khilafati Abi Bakr radhiyallahu anhu anna daf az-zakati ilal imami la yakun. Sebagian dari orang-orang yang menolak membayar zakat pada zaman kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu meyakini bahwa membayar zakat itu tidaklah kepada al-imam, tidaklah kepada para khalifah, gitu. Tidaklah kepada kepala negara setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa inna makana hada khasun bi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka meyakini bayar zakat itu hanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahtaju bihadil ayatil karimah, dan mereka berhujah dengan ayat ini, yaitu khud min amwalina. Perintahnya ini kan kepada Nabi saja, gitu. Nah, padahal perintah kepada Nabi adalah juga perintah kepada umatnya selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Nah, dalam hal ini tidak ada indikasi yang mengkhususkan bahwa ayat ini atau perintah ini hanya khusus kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Maka berlaku juga untuk umat beliau, gitu. Nah, waqad radda alaihim hadha ta'wil wal fahmal fasida as-siddiq wa sairus sahabah, dan telah menolak ya, atas mereka orang-orang yang menolak membayar zakat itu ya, takwil mereka ini dan pemahaman mereka yang rusak ini. Nah, ini dikatakan di sini oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwa pendapat mereka itu adalah pendapat yang fasid, yang rusak. Siapa yang menolak? As-Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wasairus sahabat, dan seluruh sahabat radhiyallahu anhum, wa qataluhum hatta addau zakata ilal khalifah, ya. Dan memerangi mereka hingga mereka itu membayarkan, menunaikan zakatnya itu kepada al-khalifah, yaitu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, di sinilah maka sebagaimana disampaikan di judul ya, urusan zakat ini, wa alal khalifati ayyakhudhaha min amwalihim
wajib bagi khalifah untuk mengambil harta tadi, itu harta zakat tadi, dari harta mereka, yaitu kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Waqala إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Sesungguhnya sedekah, ya, dalam hal ini adalah sedekah wajib, ya, yaitu zakat tadi itu. Ya, ada kata innama di sini, ini kan untuk membatasi, ya, lil hasar, ya, dibatasi untuk siapa? Lil fuqara wal masakin, untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ya, orang fakir itu adalah orang-orang yang punya pendapatan tapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara orang miskin adalah orang yang tidak memiliki pendapatan, bahkan dia lebih parah daripada fakir. Wal amilina 'alaiha, dan orang-orang yang diangkat oleh khalifah untuk mengurusi pengambilan zakat dan pendistribusiannya itu, ya, diangkat oleh khalifah. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang hatinya masih mu'allaf, ya, masih mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam, ya. Wa fir riqab, ya, dan dalam upaya seorang budak membebaskan dirinya. Nah, itu berarti termasuk di antara asnaf yang berhak mendapatkan zakat, ya. Jadi kalau ada seorang budak yang dijanjeni sama majikannya, kalau kamu nanti bisa mengumpulkan uang sekian, maka kamu bebas. Nah, budak-budak yang seperti itu yang sedang berusaha membebaskan dirinya itu, mereka berhak mendapatkan harta zakat. Wal gharimina, dan orang-orang yang mempunyai hutang. Nah, tentu yang dimaksud dengan orang-orang yang mempunyai hutang ini adalah utang konsumtif, ya, utang untuk kebutuhan hidupnya, bukan utang bisnis, ya. Sekarang kan meskipun orang kaya punya banyak perusahaan, ya kan, punya utang juga, tapi tentu bukan mereka itu yang berhak mendapatkan zakat, ya. Orang-orang yang punya utang karena memang kebutuhan. Wa fi sabilillah, dan orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para mujahidun, orang-orang yang sedang terlibat qitalul kuffar fi sabilillah li'ila'i kalimatillah, orang-orang yang terlibat perang melawan orang-orang kafir di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk meninggikan kalimatullah. Wa binis sabil, dan orang-orang yang sedang dalam safar. Nah, hanya 8 ini saja yang berhak mendapatkan bagian dari harta zakat. Tidak boleh seorang khalifah, ya, itu mentasarrufkan harta yang diambil dari para warganya ini untuk kepentingan yang lain atau untuk peruntukan yang lain. Nah, makanya dari dibatasi, ya, berdasarkan ayat tadi itu, wala yusarrifuha illa liwahidin au aktsara, ya, tidak mentasarufkan harta zakat tadi itu kecuali untuk salah satu atau lebih, boleh ke 8-8-nya, minal asnafis samaniyah, dari 8 asnaf yang disebutkan oleh Al-Quran. Ayatnya tadi itu innamas shadaqatu ini. Ya, barakallahu fikum. Faridatan minallahi wallahu alimun hakim, itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha alimun hakimun, maha mengetahui, maha bijaksana. Berikutnya, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu mewajibkan zakat fitrah, ya, zakat fitri. So'an min tamrin au so'an min syairin. Ya. Itu jumlahnya 1 so', ya, 1 so', dikeluarkannya itu 1 so'.
baik berupa tamar, kurma, atau syair, atau uh, apa ini, jewawut ya, semacam gandum. Nah, di zaman itu, di zaman Rasulullah SAW, makanan makanan para penduduk ya ini, selain yang lain-lain. Alal abdi wal hur, baik kepada atas hamba maupun orang merdeka, wadzakari wal unsa, ya, laki atau perempuan, wasohiri wal kabir minal muslimin, baik yang kecil maupun yang besar. Artinya pokoknya ini kaum muslimin gitu, baik masih kecil maupun sudah dewasa, bahkan orang gila seperti itu. Wa amaru biha an tuadda qabla khurujin nas ila shalah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar zakat tadi itu dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan sholat Idul Fitri. Akhrajahul Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Kemudian berikutnya, ya, ini terkait dengan zakat emas, perak, dan uang tadi itu ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumil qiyamati suffihat lahu safaihu min narin fa ukhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama baradat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Jadi siapa saja yang memiliki emas ya, atau perak tapi tidak mengeluarkan apa yang menjadi haknya, yaitu mengeluarkan zakatnya, maka nanti di hari kiamat ya, itu suffihat lahu safaihu min narin, ya, akan dibuatkan untuknya ya, apa ya, semacam setrika begitu ya, dari hartanya tadi bisa jadi kan gitu. Fa ukhmiya 'alaiha fi nari jahannam. Nah, ini dipanaskan di neraka jahanam. Fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhuhru, lalu dipakai untuk menyetrika ya, perutnya ya, apa ya, ya perut ya, pinggang, wa jabinuhu ya, dahinya, wa dhuhruhu, dan punggungnya, di mana kullama baradat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasan. Naudzubillah min dzalik. Setiap kali sudah dingin gitu, setrikaan tadi itu, maka dikembalikan lagi gitu. Kembali dipanaskan lagi gitu maksudnya ya, di hari itu, yang mana satu harinya itu sama dengan 50.000 tahun. Naudzubillah min dzalik. Tsumma naudzubillah. Ya, Rajul Muslim rahimahullah taala. Nah, ini pentingnya mengeluarkan zakat emas, perak ya, dan mata uang. Jangan sampai kalau punya uang banyak sudah sampai nisab itu enggak dizakati. Ancamannya neraka, setrika di neraka. Naudzubillah. Barakallahu fikum. Kita melanjutkan. Wa an Jabir Ibni Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi haqqaha. Nah, ini mirip dengan yang tadi ya. Tidak ada orang yang punya ibil, punya unta, punya sapi, punya ghanam, tapi tidak melaksanakan apa yang menjadi haknya, tidak menunaikan haknya, artinya tidak membayar zakatnya. Tidak ada orang yang seperti itu kecuali illa uqidalaha yaumal qiyamati biqain qarqarin. So, ya.
kecuali dia akan didudukkan pada hari kiamat itu di pelataran korkor, yang mana setelah itu tata'uhu dzatu dzilfi bidzilfiha. Hewan yang punya kuku akan menginjak dengan kukunya, menginjak dirinya tadi itu dengan kukunya, wa tantahuhu dzatul qarni biqarniha. Sementara hewan yang punya uh, tanduk akan menanduknya dengan tanduknya. Na'udzubillahi min dzalik. Akhrajahu Muslim rahimahu Allah taala. Kemudian wa anis Sya'bi rahimahullahu taala qala kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ahli Yaman. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menulis surat kepada penduduk Yaman dengan menyatakan di dalam suratnya itu innamas shadaqatu fil hintah wasya'ir wat tamr wazzabib, ya, sesungguhnya hanyalah, kata innama ya lil hasad, zakat eh, tanaman biji-bijian dan buah-buahan itu hanya ada pada beberapa tanaman berikut, ya. Khintoh itu gandum, syair, ini juawut, ya, barley kalau di bahasa Inggrisnya itu. Kemudian kurma dan zabib, ya, kismis, anggur kan. Nah, ini yang kami adopsi. Tapi ada madhab lain, misalnya di madhab Syafi'i yang itu mengkiaskan tanaman-tanaman yang lain dengan keempat tanaman ini, sehingga bagi mereka tanaman yang lain seperti misalnya padi atau jagung juga masuk. Akhrajahul Baihaqi rahimahullahu taala fi Sunanil Kubra wa qala hadhil ahaditsu kulluha marasilu. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau As-Sunan Al-Kubra, dan beliau menyatakan semua hadis tentang ini, semua jalurnya itu marasilu, bersifat mursal, tidak. Jadi gini, dari tabi'in langsung kepada Kanjeng Nabi, tidak melewati sahabat. Jadi ini kalau cuma satu ya termasuk dhaif, ya. Tetapi Imam Al-Baihaqi menyatakan illa annaha min turuqin mukhtalifatin fa ba'daha yu'akkidu ba'dhan. Hanya saja hadis ini itu datang dari berbagai macam jalur yang berbeda-beda, sehingga bisa disimpulkan satu sama lainnya itu saling menguatkan, sehingga naiklah derajat dari hadis yang tidak bisa diterima karena dhaif, ya, meskipun itu dhaif ringan, menjadi naik derajat menjadi hadis hasan, sehingga bisa dipakai untuk menjadi hujjah. Demikian. Berikutnya, wa an Samurata ibni Jundub atau Jundab radhiyallahu anhu qala amma ba'd fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna an nukhrija shadaqata minal ladzi nu'iddu lil bai'. Akhrajahu Abu Dawud rahimahullahu taala. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, beliau berkata, amma ba'du, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami siapkan untuk diperdagangkan, ya. Jadi kalau bukan barang dagangan, meskipun dijual ya tidak dikeluarkan zakatnya. Gitu. Bahkan kalau dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, yang kitab fikih madhab Syafi'i, di sana disyaratkan bahwa satu barang tersebut, barang yang dijual tadi itu diperolehnya itu dengan akad bi'iwat, ya. Akad dengan adanya iwat. Misalnya dibeli dari orang lain. Itu kan beli itu kan kita mendapatkan sesuatu dengan iwat, kompensasi, kita memberikan apa berupa uang itu kan kepada orang yang jual. Nah, sehingga barang-barang yang didapatkan bila iwadin, ya, tanpa ada kompensasi, itu misalnya harta warisan atau hadiah, maka ini ya, meskipun nantinya dijual itu tidak terkena
barang barang dagangan yang wajib dizakati. Bahkan yang kedua, harus ada niat pada saat mendapatkan harta ini pertama kalinya bahwa ini akan dijual gitu. Dan niatnya itu tidak terputus sampai dia benar-benar menjualnya. Nah, begitu. Nah, kalau di awal tidak ada niat untuk menjual, maka tidak termasuk barang dagangan yang wajib dizakati. Nah, begitu tentang jenis-jenis zakat, ya, dari zakat fitrah hingga yang terakhir zakat barang dagangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita umat Islam yang memang sudah sampai pada kewajiban untuk mengeluarkan zakat agar kita bisa mengeluarkan zakat tersebut. Meskipun hari ini tidak ada khalifah, bukan berarti kita tidak bisa membayar zakatnya. Jadi tidak perlu nunggu tegaknya khilaf. Barakallahu fikum, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.